Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, suatu hari tinggallah sebuah keluarga sederhana yang tepatnya berada di salah satu daerah. Kisah ini berjalan kurang lebih 4 tahun yang lalu dan dikisahkan langsung oleh seorang anak yang mengalami kejadian ini dengan cara nyata. Seorang ayah dan ibu beserta ketiga anaknya tinggal seperti layaknya keluarga biasa, di mana sang ayahnya setiap harinya berangkat bekerja dan ibunya juga sibuk mengurusi rumah tangga. Setiap hari ketika anaknya berangkat ke sekolah, di mana anak yang sulung sudah duduk di bangku SMP kelas 2, sementara anak yang kedua duduk di kelas 5 SD. Sedangkan yang bungsu ialah seorang anak wanita kecil berusia 3 tahun. Suatu ketika keluarga ini sedang menjalani kegiatan mereka seperti biasa. Tiba-tiba sang ibu dari ketiga anak itu pun meninggal dunia. Dengan sontak keluarga yang khususnya ayah dan ketiga anaknya terkejut dan tidak kuasa menahan tangis mereka. Sebab kepergian sang ibu begitu cepat dan secara tiba-tiba. Ibunya tidak mengalami sakit atau kecelakaan, dan dengan tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memanggil sang ibu dan meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya. Setelah sang ibu wafat, kemudian jenazahnya dimandikan dan dikafankan. Ketika anaknya juga menangis haru, lebih-lebih lagi putri bungsunya yang masih amat kecil dan masih merindukan pelukan serta kasih sayang dari sang ibu. Tapi dengan kepergian sang ibu, sehingga pelukan kasih sayangnya itu tak sempat bisa dirasakan untuk putri kecil itu, untuk selama-lamanya. Ibu pun diantar ke kuburan untuk langsung dimakamkan. Setelah proses penguburan selesai, keluarganya pun langsung ke rumah. Keesokan harinya, putri bungsu itu menyatakan kepada ayahnya tentang hal mimpi semalam. Ia pun menyampaikan pada ayahnya bahwa semalam dia bermimpi berjumpa dengan almarhumah ibunya. Dan ibu pun mengatakan, "Tolong keluarkanlah ibu nak dari kuburan ini." Mendengar putri bungsunya bicara seperti itu, ayah pun mengatakan, "Sudahlah nak, ibu telah tiada. Wajar juga engkau masih teringat-ingat." Ungkapan ayahnya kepada putri bungsunya. Lalu anak itu pun diam. Keesokan harinya, tepatnya di hari kedua, sesudah pemakaman ibunya, putri bungsu itu pun mengatakan lagi perihal mimpinya semalam. Kepada abang-abangnya, dirinya mengatakan, "Abang, semalam adik bermimpi bahwa ibu minta dikeluarkan dari dalam kuburannya." Dan abangnya lalu bergegas mengatakan perihal mimpi sang adik kepada ayahnya, dan ayahnya pulang menyampaikan, "Sudahlah nak, adikmu itu masih amat sangat kecil, wajar saja. Ia sangat sedih sepeninggalan ibumu." Lalu keesokan harinya, lagi tepatnya di hari ketiga, sesudah pemakaman ibunya, putri bungsu itu kembali memberitahu kepada ayahnya menyangkut perihal mimpinya, bahwa almarhumah ibunya benar-benar minta dikeluarkan dari dalam kuburnya. Putri bungsu itu pun menangis sejadi-jadinya
dan terus memaksa sang ayah untuk pergi ke kuburan dan mengeluarkan ibunya dari kuburannya. Ia melihat anak kecilnya tetap menangis keras, sehingga kemudian ayahnya menemui aparat kampung dan meminta tolong kepada penduduk kampung setempat untuk membantu menggali kembali kuburan almarhumah istrinya. Sesuai dengan keadaan yang bingung dan heran, penduduk kampung juga dengan cepat membantu sang ayah dan pergi ke kuburan istrinya. Semua hadir melihat penggalian makam tersebut, apalagi putri bungsu yang tetap menangis. Melihat penggalian makam ibunya, setelah penggalian selesai, nyatanya mimpi anak itu pun benar dan nyata. Kenapa demikian? Karena para penggali kubur mendapati ibu itu dalam posisi setengah duduk atau seperti tengkurap. Kain kafan pembungkus badannya juga telah lepas. Itu tanda bahwa ibu itu berikhtiar untuk melepas kain kafannya dan membuka tali. Lalu berupaya untuk membongkar papan penutup lahatnya. Pada saat itu, para penggali kubur pun tiba-tiba menangis karena menyaksikan bahwa ibu itu sebenarnya benar-benar masihlah hidup. Tapi karena sudah terkubur selama 3 hari sehingga dirinya pun meninggal di dalam kuburannya sendiri, para tertua di kampung itu pun mengatakan bahwa ibu ini sebenarnya sudah mati suri. Lalu dirinya tersadar ketika sudah di dalam lahatnya. Seandainya saja kita mempercayai mimpi anak kecil ini, pada hari pertama kemungkinan nyawa ibu ini masihlah mampu terselamatkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pesan yang bisa kita ambil dari hikmah cerita ini bahwa janganlah meremehkan ucapan-ucapan anak kecil, dikarenakan boleh jadi itu ialah pesan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.